Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti. Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ila Baghdad wala ansa ahbilu ribat. Idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehat dan nikmat umur. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah, zamannya kebodohan, menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah dengan judul pentingnya salat 5 waktu. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti in istata'a alaihi sabila." Sesungguhnya agama Islam itu terdiri dari 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiullah. Mendirikan ibadah salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji apabila mampu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iqamis shalah, mendirikan ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti sebuah rumah yang megah, rumah yang mewah, dan salat ini menjadi tiangnya. As-salatu ibaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama, dan amalan-amalan lain menjadi perhiasan dan perabotan-perabotannya. Coba sama-sama kita bayangkan, kalau misalkan rumah yang besar, rumah yang megah ini tiangnya saja tidak kokoh, maka lama-kelamaan rumah ini akan rubuh dan runtuh. Begitu juga dengan agama Islam yang kita anut. Jikalau sholat sering kita tinggalkan, sholat selalu kita remehkan, maka agama Islam kita, hati kita patut untuk dipertanyakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma amarallahu fid dunya wa hiya as-shalah." Amalan yang pertama kali Allah perintahkan ke muka bumi ini adalah amalan salat. Wa awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah, dan amalan yang pertama kali akan Allah hisab di akhir nanti adalah amalan salat. Jikalau amalan salat kita baik, insya Allah amalan-amalan lain juga akan ikut baik. Namun sebaliknya, jikalau amalan salat kita buruk, maka amalan-amalan lain juga akan ikut buruk.
Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Sedangkan kita diberi pekerjaan dan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menunggu waktu sholat. Karena waktu sholat tidak sampai 24 jam. Makanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesibukan dan pekerjaan. Namun sayang, kenyataannya pada hari ini ketika seruan azan itu tiba, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala itu dikumandangkan di masjid-masjid. Namun kita malah lalai sampai-sampai kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fawailul lil musallin," kata Allah, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya orang-orang yang seperti apa hadirin? Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yura'un, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah hanya ingin dilihat oleh mata manusia. Sekecil apapun ibadah kita, sesuatu yang baik yang kita laksanakan, mari sama-sama kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah, melakukan suatu kebaikan itu untuk dilihat oleh orang lain, dicap sebagai orang yang dermawan, orang yang alim. Na'udzubillah. Ini yang harus sama-sama kita perbaiki. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita memperbaiki amalan kita, terutama ibadah sholat. Sama-sama kita memperhatikan ibadah kita. Sesuatu yang baik harus selalu kita laksanakan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur dan kesempatan. Mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang Allah beri ini dengan sebaik-baiknya. Al-waqtu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfiruka wa la damil akhta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.